marhaban ahlan nawali. Dan juga minta perlindungan dari apa di sini? Al-maghram. Apa al-maghram? Ad-dain. Utang piutang. Ini saya ingatkan nih. Antum kalau mau cari solusi lewat pinjaman yang ada bunga rentenir, dipastikan bukan solusi yang kau dapat, tapi apa? Masalah. Itu janjinya Nabi itu. Apalagi yang sudah tahu hukum sengaja dilanggar. Ini yang zaman sekarang online nih. Ya. Haram selamanya haram, gak bisa jadi baik. Yang namanya haram gak ada kebaikan. Barokah dicabut, susah, masyaqqah wal mushkilah, Allah kasih dia tambah susah. Itu harus yakin. Kadang-kadang sudah tahu hukum dilanggar. Allahnya kemana? Allah sudah larang, Nabi sudah larang. Kau pinjam uang yang ada riba. Saya bicara ini kalau kebutuhan yang sifatnya ada opsi, ya. Ada pengusaha bicara sama saya, dia punya pom bensin lah di luar daerah ini. Punya pom bensin. Butuh pinjaman miliaran itu. Saya katakan kalau masalah seperti ini ulama-ulama Mesir lebih longgar. Ulama-ulama Mesir lebih longgar. Dianggap darurat bagi mereka. Tapi dengan catatan apa? Orang ini harus menggunakan hartanya dalam kebaikan. Kalau dia kaya, kayanya yang soleh dong. Dianggap apa? Darurat. Sekalipun ada juga yang mengatakan mutlak haram, gak boleh. Mau buat usaha pinjaman uang kemudian diganti ada bunganya, itu namanya riba. Mau dia dalam bentuk dagang dan seterusnya tetap haram. Tapi ada ulama-ulama Mesir memberikan kelonggaran karena kondisi zaman, katanya begitu. Tapi dengan catatan itu usaha yang besar, yang memang minjam juga ke orang gak mungkin 10M, 15M misalnya. Siapa yang mau pinjamkan uang sebanyak itu? Tapi kalau hanya 2 juta, 3 juta, 5 juta, 7 juta, yang sekiranya masih ada opsi untuk cari cara lain, tapi dia sengaja memilih meminjam, nah orang semacam ini dikasih muskilat. Tidak ada darurat baginya. Makanya di dalam kitab Faidul Qadir, Imam Al-Munawi mengatakan, ad-dain syainuddin. Hutang piutang itu adalah cacat di dalam agama. Jangan jadi kebiasaan suka pinjam uang. Ini bisa jadi masalah juga. Lebih baik minta yang ini ngasih daripada akad pinjam meminjam. Kenapa? Kalau ditentukan tanggalnya ternyata lewat untuk diganti, jadi masalah, tidak enak hati. Akhirnya dua-duanya saling tidak enak, apalagi yang punya uang. Yang minjam juga konsekuensi, bilang saya akan ganti 2 bulan. Harus wajib diganti 2 bulan. Jangan dulu sedekah. Yang punya utang tuh jangan dulu banyak sedekah. Bayar dulu utang tuh. Bayar utang wajib, sedekah sunnah. Jangan menganggap gak hanya sedikit saya palingan dia kasih. Gak boleh. Bukan masalah jumlah, masalah janji yang sudah kau nyatakan. Mau pinjam, mau ganti 2 bulan, wajib hukumnya. Dilanggar, kena dosa terus. Kau beramal sedekah, waktu itu sedekahmu mardudah, ditolak. Nabi katakan as-sadaqah, ya, al-manih bis-sadaqah, al-muta'addih bis-sadaqah. Orang yang loncat dalam sedekah seperti orang yang tidak bersedekah. Apa maknanya loncat? Ini yang wajib-wajib dia belum tunaikan. Lah dia gaya-gayaan mau sedekah sana sini. Bahkan ulama fikih melarang kalau kita minjam ke seseorang uang, kita belum ganti tapi kita kasih hadiah, dianggap hadiahnya itu haram. Karena dia punya utang belum lunas.
Jangan-jangan itu uang dari utangnya. Sekali lagi para fuqaha mengatakan, kita kalau minjam kepada seseorang uang, kemudian kita belum bayar hutang kepadanya, kita kasih hadiah, oleh-oleh. Kebanyakan ulama mengatakan haram. Karena bisa jadi uang itu juga adalah uang orang tersebut, bukan hadiah, memang uangnya dia. Kecuali dia sudah lunasi dulu hutangnya, baru dia kasih hadiah. Itu kalau berkaitan dengan orang yang meminjamkan uang. Itu Abu Hanifah punya sifat warok luar biasa. Waroknya luar biasa. Ini imam 4 mazhab, waroknya luar biasa. Ada yang pinjam uang kepada Imam Abu Hanifah, dipinjamkan uang tersebut, dikasih waktu sekian, nanti diganti, sudah ditentukan waktunya. Ternyata waktu berjalan cukup lama, ini yang minjam belum ganti-ganti, jatuh tempo, sampai bertahun-tahun. Imam Abu Hanifah lewat dengan muridnya di rumah orang yang meminjam uangnya Imam Abu Hanifah. Lewat di rumahnya banyak pohon, cuaca lagi panas, mereka berteduh nih, murid-murid berteduh di naungan pohon milik orang yang meminjam uangnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak mau berteduh di naungan pohon itu. Dia bilang, guru, ya, enggak mau. Saya di sini saja, panas tidak apa-apa. Kenapa? Karena dalam riwayat dikatakan kullu qardin jarra naf'a fa huwa riba. Setiap pinjaman yang menarik manfaat itu hukumnya riba. Dia kan belum lunas sama saya hutang, belum bayar. Saya kasih pinjaman kepadanya, ternyata uang itu digunakan mungkin beli bibit pohon yang sekarang tumbuh, ya. Dan saya bernaung di bawah naungan pohon tersebut dari uang saya misalnya, maka itu sudah riba, kata Imam Abu Hanifah. Jadi saya tidak mau berteduh di naungan pohon tersebut. Itu waroknya Imam Abu Hanifah. Ini yang hilang zaman sekarang nih. Tidak ada waro-waro, ya. Tidak ada sifat waro.